ke apa tadi ya? Karismatik ke apa? Ini siapa Pentakosta, dengar Bang. bentar ini ya? Oh, Pentakosta. Iya, iya, iya. Iya bang. Iya iya. Costa karismatik sama aja itu. Bahasa roh. Awalnya dia dari saksi Yehovah. Saya dulu kayaknya 6 bulan yang lalu pernah berbicara dengan Bang Juma juga kayaknya pernah. Pernah di room pengamat debat dulu. Lu masih sengkle dulu. Sekarang masih sih. Iya iya iya. Ya tadi dengar sempat sedikit ceramahnya. Mana tuh maksudnya? Apa sih? Tadi kan saya dengar sedikit ceramahnya Bang Juma memerangi apa namanya? Pak, saudaranya iblis apa? Yang dimaksud siapa itu maksudnya? Di dalam pemahaman kami umat Islam, Al-Quran menjelaskan minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Jadi ada pembisik dari golongan jin, ada pembisik dari golongan manusia. Golongan dari jin disebut iblis, golongan dari manusia disebut kafir. Ada dua pengajak di sini. Islam mengajak, Kristen pun mengajak. Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen mengajak manusia menyembah kepada makhluk bernama Kristus yang pernah mati. Itu pembedanya, itu di situ. Islam mengajarkan manusia untuk menyembah beribadah kepada sang pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Itu pembedanya kita. Oke paham. Yang dimaksud tadi memerangi itu memeranginya dalam cara apa bang? Seperti memerangi ini. Dibunuh kah? Oh enggak, Apakah? bukan. Itu dilarang dalam Islam. Oh. Ya, jadi diperangi. Ketika kemudian Kristen menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, mendirikan STT, menghujat Allah, membuat lembaga Bible, menghujat nama Allah, maka Islam harus datang memerangi itu, meluruskan. Faqatilu awliya syaitan, perangi saudara-saudara setan itu supaya mereka sadar. Coba, Anda diajak menyembah kepada makhluk yang digantung di atas salib kan? Betul? Ya betul. Siapa yang ngajarin? Maksudnya siapa yang ngajarin bagaimana? Siapa yang ngajarin menyembah makhluk itu? Saya menemukan Yesus Kristus itu di dalam pengalaman pribadi sih bang. Dalam pengalaman spiritual. Nah ini. Apa kata iblis di dalam Lukas 4 nomor 6? Aku akan memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkehendak memberikan kepada Anda kuasa, menerima penglihatan, membuat sesuatu yang luar biasa, jadi kaya raya, itu iblis sanggup. Sesuai dengan ungkapan beliau ketika Yesus dicobai. Jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia dan kemuliaannya. Jadi orang menyembah setan pun akan kaya raya. Karena Betul, setuju, tapi silakan. Betul, itu saya setuju. Itu tapi konteksnya itu bang, itu lebih ke arah misalkan kita ke Gunung Kawi, kasih sesajen, terus kita jualan apa, bakso apa-apa, terus kita jadi kaya, rame, laris, dagangannya gitu bang. Ya, itu juga termasuk. Itu termasuk juga itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang mengajak saudara dan mengajarkan saudara saya ini menyembah kepada makhluk yang menjadi korban penyaliban?
ya banyak dari selain pengalaman pribadi ya banyak dari mentor-mentor hamba-hamba Tuhan yang saya Oke. lihat atau kenal Bagaimana? baik dari YouTube ataupun dari secara langsung sih. Lalu bagaimana dengan nasihat Yesus yang berkata, jika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu konteksnya itu nanti ketika di periode tribulasi, Bang, ketika di 7 tahun masa kesusahan besar. Itu bukan masa lampau. Bukan, Bang, itu jadi ceritanya itu kan di Matius 24 ya, Bang, ya, mulai dari Matius 24, 25 sampai 26 Betul. kan. Itu kan di Matius 24-nya itu perikopnya pertamanya khotbah tentang akhir zaman terus berlanjut sampai Matius 26 kalau nggak salah. Gitu. Oke, Gitu, Bang. oke. Itu boleh aja Anda mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita membaca dengan seksama apa yang tertulis di sana, itu dia katakan dengan sangat jelas bahwa data yang Anda sebutkan akan terjadi di masa lampau itu terkait dengan jawaban untuk membantah justru apa yang Anda katakan. Dia katakan gini, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua, nah baru menjelaskan masa akhir zaman. Jadi sebelum masa itu datang, ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kata Yesus nih, maka orang-orang yang ada di Yudea, tuh berarti masa itu, harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Berdoalah kemudian pada waktu kau melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Ini bukan berbicara masa akan datang. Enggak, Ini itu berbicara. ada ayat kelanjutannya, Bang. Sorry, Bang. Ya, saya baca. Iya. Sebab Iya. pada masa itu Iya. akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Betul, itu tribulasi, Bang, nanti, Bang. Sebentar. Lalu apa kata Yesus? Sekiranya waktu tidak dipersingkat, Iya, betul. maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Iya, betul, Akan Bang. tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Betul, Bang. Iya, Nah. Bang. Itu jadi nanti konteksnya Itu bukan nanti, itu sudah terjadi, bukan Belum, Bang, nanti. belum. Itu sudah terjadi. Itu kesusahan yang besar itu belum terjadi, Bang. Itu sudah terjadi sebelum Paulus kemudian mengaku bertobat dan bertemu Yesus. Belum, Bang, bukan, Bang. Ini sudah itu timelinenya terjadi, beda, Bang. saudara. Itu Sekarang saya khotbah tanya, tentang akhir zaman, Bang. Nanti ketika sesudah terjadi perang dunia ketiga, sebentar lagi kan ekonomi dunia kan akan hancur, Oke, akan resesi, oke, dan baik, akan baik. digantikan nanti semua non cashly money. Oke, Artinya semua waktu naik akan ditarik nanti semuanya non cashly semua. Oke, Gitu. sekarang Nah, saya itu mau nanti- tanya. Betul. Sekarang saya mau tanya kepada Oke, saudara. siap, Bang. Pada masa kepemimpinan Yesus, ada nggak huru hara? Beda, Bang. Itu beda, Bang. Saya tanya dulu. Bang. Saya tanya dulu. Ada nggak huru hara? Belum. Itu kan gini, Bang. Saya tanya, Belum. Bang. Huru hara itu yang namanya kerusuhan di suatu bangsa itu pasti ada, Bang. Karena pada masa itu Bukan. Ini Israel Yesus sedang dijajah. berbicara, saudara. Iya, Yesus sedang siapa? berbicara dengan orang sezamannya. Orang Yesus sedang berbicara dengan sezamannya. Bukan berbicara dengan orang kalian. Yesus sedang berbicara dengan orang yang ada sezamannya. Angkatan pertama. Oke, siap. Saya jawab ya, Bang. Itu kan tanda awalnya itu kan di Matius 24 ayat 1 kan berbunyi gini, murid-murid kan bertanya, "Guru, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Lalu dijawablah sama Yesus Kristus kan, "Ketahuilah bahwa akan terjadi
kelaparan, bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat, kasih menjadi dingin dan lain-lain dan seterusnya itu. Terus lanjut tuh ke pasal 25 pada masa itu langit matahari akan gelap, Itu ya kan, 29 bulan akan saudara, merah. itu 29. Jadi gini saudaraku, sekarang saya mau tanya, ketika kemudian Paulus mengajarkan ada nggak huru-hara terjadi di Yerusalem? Itu saya kurang pelajari sejarah, tapi kalau dari saya baca sih belum ada ya. Bagaimana Itu kitab huru-haranya MKB, bagaimana itu terjadi- Taurat dibakar, bagaimana rumah-rumah ibadat Yahudi diratakan. Siapa pelakunya? Itu terjadinya tahun 70 Masehi, Bang, sama Jenderal Titus, dari Romawi. Itu Anda setelah tahu. Itulah setelah yang diceritakan Yesus. Kenapa? Izinkan saya berbicara. Kenapa? Iya. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu artinya orang yang pembinasa keji ini yang tadinya membunuh murid-murid Yesus, tiba-tiba menduduki tempat yang kudus, menjadi rasul. Apa yang terjadi? Semakin ponga orang Roma, semakin hebat dia memporak-porandakan Yerusalem. Anda harus tahu itu, jutaan orang Yahudi dihabisin. Itu sejarah itu. Kalau berbicara mengenai akhir zaman, beda. Itu ceritanya di data nomor 27 ke bawah. Jadi kata Yesus, sejak aku terangkat ke langit, bila mana ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia kelak. Itu baru bercerita akhir zaman, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu baru akhir zaman. Kalau yang tadi itu adanya pembinasa keji. Setelah pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, dia memporak-porandakan kemudian Yerusalem. Maka Yesus mengatakan, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Karena itu bercerita peperangan yang dipimpin oleh pembinasa keji yang menduduki tempat suci, menjadi paus, menjadi rasul. Itu yang harus Anda pahami. Maka Yesus tekankan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12, ke-11 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau? Jadi orang-orang pilihan ini juga akan disesatkan kemudian. Jangan kau percaya, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab nah ini baru berbicara mengenai akhirat, mengenai tanda-tanda kiamat. Sebab aku untuk datang yang kedua kalinya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia kelak. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Jadi gini, Bang. Itu namanya di dalam di dalam pemahaman teologi itu namanya double application. Jadi double application itu adalah pernah terjadi di tahun John, 70. nanti lagi jangan ketawa dulu ya, gua nggak suka John. Oke. Silakan. Oke. Jadi itu namanya
double application. Jadi yang pertama itu terjadi di tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus itu meratakan bait suci orang Yahudi dan membawa darah babi untuk dinajiskan dan mengambil seluruh perkakas emas-emas dari bait suci Yahudi itu untuk dibawa, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi lagi di periode tribulasi. Sesudah bait suci Yahudi yang ketiga nanti akan dibangun oleh bangsa Israel, ya kan. Nanti di 3,5 tahun kedua di awalnya itu akan dinajiskan kembali oleh antikristus atau oleh dajjal. Kalau di dalam pemahaman kekristenan seperti itu, yang diawali dengan terjadi perang dunia ketiga, kolapsnya ekonomi dunia, dan terjadinya rapture. Bang Juma pernah dengar tentang rapture nggak? Pernah dengar bahasa rapture nggak? Atau tribulasi? Halo? Halo? Lanjut. Iya. Halo. Iya, Bang Juma pernah dengar tentang rapture atau tribulasi nggak, Bang? Iya pernah. Zaman kejahatan 7 tahun terakhir dan kekejaman manusia untuk mencapai puncak. Pernah, dan itu terjadi kan. Bagaimana kemudian Paulus Lagi sakit ya, Bang? Lagi batuk. Oh. Lanjut aja. Iya, jadi ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari pemahaman dari sisi sudut pandang Alkitab ya gitu. Nah sekarang gini, kalau Anda menolak itu, coba kita lihat dalam Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat muka, melihat kepada orang-orang kaya, dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara di bait suci, mengagumi bangunan itu, yang dihiasi batu indah-indah dan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini sudah terjadi belum? Itu sudah yang pertama, Bang. Sudah. Di tahun 70 Masehi. Sudah. Sudah. Makanya Yesus mengatakan, ditanya oleh Yesus, oleh muridnya, Guru, bila mana itu terjadi? Apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Terjadi enggak ini? Sudah terjadi enggak ini? Itu belum, Bang. Nah ini kesalahan Anda itu di sini. Kalau Anda mengatakan itu belum, coba Anda baca nomor 12-nya dari Lukas 21. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Siapa kamu di situ, Bang? Nah, itu double application. Jadi bisa untuk murid-murid di itu abad Anda jawab pertama, karena Anda Kristen. bisa juga untuk orang-orang Kristen nanti di periode tribulasi yang tidak di rapture. Pengikut Yesus sudah tak ada di sini, ya Allah ya Karim. Pengikut Yesus hari ini sudah tak ada. Gimana, Bang? Tadi? Pengikutnya Yesus hari ini sudah tak ada. Ini berlaku untuk masa itu, masa lampau. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semua itu, kamu di sini bukan untuk orang Kristen. Justru Kristen inilah yang akan ditemui Yesus dan akan diusir. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Sedangkan yang dimaksud di sini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Banyak orang, Lukas, Markus, Matius, termasuk penulis Lukas ini, jangan kau ikuti mereka. Karena Lukas ini hanya melakukan penyelidikan, sehingga ia mendapat pernyataan-pernyataan Yesus tersebut. Jangan kau ikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku,
kalian akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ini dialami tidak murid Yesus yang pertama? Angkatan pertama dialami enggak? Angkatan pertama dialami dalam arti yang mengalami penyiksaan itu. Iya. Mengalami Terus penyiksaan siapa itu yang dia. kedua yang Anda maksud? Itu nanti di periode tribulasi, Bang. Di Siapa? Kristen. Iya, betul, Bang. Siapa yang bakal menganiaya Kristen? Nanti, Bang. Siapa yang mau menganiaya kalian? Sebentar lagi, Bang, sama Siapa? Di Antikristus, Bang, mana? nanti, Bang. Di mana sejarahnya? Yahudi tidak pernah menganiaya kalian. Siapa yang pernah menganiaya Kristen di atas muka bumi ini? Tunjuk. Siapa yang pernah menganiaya Kristen? Dulu itu di abad pertama itu, ya kan, kerajaan Roma itu banyak membunuh, membakar. Nah itulah dia. mengasih makan Justru singa. kalianlah penganiaya itu. Kok merasa akan dianiaya? Siapa yang berani menganiaya Kristen? Senjata kalian kuasai, nuklir kalian kuasai, bom kalian kuasai. Siapa yang mau menganiaya Kristen? Ada-ada aja, cuci mulut, cuci muka, kan yang mandi, tidur. Murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus dengan penyembah Yesus beda, kawan. Kristen itu pentuhan Yesus, bukan murid Yesus. Sejak kapan Kristen murid Yesus? Dan sejak kapan Yesus punya murid dari luar Yahudi? Kapan itu? Alamak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngaku-ngaku akan dianiaya. Ayu, jangan. Tidak ada yang pernah menganiaya Kristen, tak ada. Sudah Kristen banyak, merambah ke seluruh Sudah dunia dengan banyak, cara Bang. menjajah. Oke, saya jawab ya. Nah, silakan. Saya Apa jawab pula ya. Kristen mau dianiaya? Ngeri aku, Bang. Oke, saya jawab. Di Korea Kristen. Utara, di Cina itu Kristen itu di zaman Mao Zedong itu. Ngapain Kristen yang berangkali jauh kali ke sana? Mau ngapain ke Iya, sana? memang ada Kristen, Bang, di sana. Ya ngapain dia ke situ? Ngapain? Ngapain ke negaranya orang? Ngapain coba? Orang sudah punya kepercayaan di sana kok. Kalian yang cari masalah. Kenapa dia Iya, niaya? memang Paulus itu kan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kan untuk memberitakan Injil ini ke bangsa-bangsa. Sekarang begini, saudara. Tetapi Oke. sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan saya, siapa penganiaya murid Yesus? Ya. Ya, Siapa banyak. yang menganiaya murid Yesus? Ya banyak. Yang Siapa? pertama-tama di jemaat di Iya, abad siapa? pertama itu kerajaan Roma. Kenapa lari ke situ? Tunggu dulu. Siapa pertama-tama yang menganiaya murid Yesus? Iya itu Ya itu. ahli-ahli Taurat, orang Farisi Siapa? dan kerajaan Roma. Iya, Siapa? waktu itu kan Kok kan kerajaan kisahnya Roma? Oke, saya jawab ya, Bang ya. Boleh ya? Saya jawab ya. Silakan. Pertama-tama memang sebelum itu kan memang kan waktu itu kan namanya kan Saulus. Saulus itu memang belum bertobat waktu itu. Saulus Bertobat itu, dari? Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Saulus itu kan adalah orang Farisi. Dia itu berkobar-kobar untuk menganiaya dan memburu murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga, ya kan? Dan memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, itulah yang diburu oleh Saulus, ya kan? Tetapi ketika perjalanannya hendak ke Siapa Damsyik, pelakunya, saudara? Saulus, ya kan? Saulus. Lantas diberi kemudian, kuasa penuh. tunggu sabar. Saulus Yang menganiaya murid Yesus, kata Yesus, sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu pelakunya apa? Menganiaya kamu. Setelah melakukan penganiayaan, baru mereka datang mengaku-ngaku, membawa namaku, dan menyesatkan. Siapa yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Coba belajar lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu menganiaya, jangan kamu mengikuti sang penganiaya itu. Meskipun dia bertobat, jangan kau ikuti, karena dia penyesat.
Cara menyesatkan itu berpura-pura. Makanya disebut serigala berbulu domba. Orang yang tadinya serigala berpura-pura bertobat agar dianggap domba, padahal bukan domba. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Siapa itu? Itu siapa? Paulus. Paulus yang kemudian kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Dia adalah serigala yang nyamar domba. Itu fakta real data di dalam kitab saudara. Makanya kitab saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu. Mereka membuat makar. Tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Sampai-sampai kejahatan mereka itu Tuhan balas. Tidak akan pernah sampai benang merahnya antara pengajaran Yesus dan ajaran Kristen. Mau sampai kiamat, ajaran Kristen dan ajaran Yesus tidak akan pernah menyambung satu sama lain. Percaya sama Bibelmu, Bung. Bibelmu yang menerangkan itu. Saya cuma membantu. Tuhan titipkan lisan saya ini untuk supaya Anda pahami. Terlalu jauh Anda mengatakan Yesus Kristen nanti akan dianiaya. Siapa yang berani menganiaya Kristen, Cahyu? Siapa? Kalau Bang Zuma nggak percaya, waktu yang akan membuktikan nanti. Karena kalau Bang Zuma pernah dengar ini nggak? Pernah dengar New World Order atau One World Order, suatu tatanan dunia baru dan satu agama dunia, yang dimana tahun 2020 itu kemarin pemuka-pemuka tokoh agama dunia itu sudah ketemu semuanya, mulai dari Paus sampai dengan pemimpin-pemimpin tokoh agama dari Yahudi, Islam dan lain-lain di KTT 20 apa berapa gitu tahun 2020. Pernah dengar nggak? Dan mereka mencanangkan bahwa we serve the same God, artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Itu yang disebut kalau di saya belajarnya bahwa itu adalah one world religion, jadi suatu agama dunia baru, nanti semua agama nanti akan dipersatukan menjadi satu gitu. Ya, itu saya udah sampai pada kesimpulan. Saya berbicara berdasarkan data aja. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap. Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak Bang Zuma? Boleh. Kalau menurut Bang Zuma, Islam dan agama-agama yang lain apakah menyembah Tuhan yang sama? Kalau Islam Yahudi dalam arti kata jangan sampai seluruh agama. Maksud saya seluruh agama. Enggak kan? Iya, betul. Saya setuju. Saya setuju. Kalau para nabi menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau Kristen dengan Islam jelas beda tuh sembahannya. Kristen menyembah makhluk, Islam menyembah Khalik. Berbeda itu. Berbeda kita kawan. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau pemahaman saya juga tidak menyembah makhluk, saya juga menyembah Tuhan. Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Pencipta langit dan bumi itu pernah menjelma menjadi manusia. Ini penyakitnya itu di situ, saudara. Penyakitnya itu di situ. Gimana? Makanya Bang? Yesus mengusir kalian karena kalian itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di kerajaan langit. Kata Yesus loh itu. Artinya ketika Yesus mengajarkan Taurat, Yesus menekankan tiada Tuhan selain Hashem. Oke. Saya percaya berarti Yesus tunggu. Iya, siap. Yesus duduk sebagai apa di situ? Ketika Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain Hashem, tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada Tuhan selain Elohim. Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai anak kawan. Ya ayolah kawan. Ayolah, berpikirlah rasional. Kalau Yesus Anda sebut anak sama dengan hamba. Anak-anak Tuhan sama dengan hamba-hamba Tuhan. Selesai sudah. Kalau Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak,
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan anak tunggal yang dimaksudkan Elohim itu artinya the begotten son, artinya anak tunggal Elohim, Bang. Gitu. Jadi Anak di sini saudara, orang-orang Yahudi yang taat itu semuanya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu artinya hamba. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36 atau Anda lihat di dalam cek. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci. Yesus itu hamba suci. Jadi anak itu sama dengan hamba. Amsal 3 nomor 11-12. Yang disebut Bapa adalah, kenapa Tuhan disebut Bapa? Karena Bapa membimbing hambanya seibarat ayah membimbing anaknya. Gugur sudah, itu udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, selesai sudah. Kenapa? Bapak bukan anak. Hasem bukan anak. Yotepape bukan anak. Selesai, Bung. Makanya saya katakan adalah hasil sia-sia saja ketika Anda habiskan usia menyembah kepada anak Tuhan. Karena anak Tuhan sama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan ciptaan Tuhan. Aduh, Oke, selesai Anda kan? Oke, saya jawab ya, Bang. Ya, Tapi ada ayat yang pertama-tama gini, Bang. Bang Juma kan sepertinya hafal banget nih sama Alkitab, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Bang Juma pasti pernah membaca di mana Yesus Kristus itu berkata, "Lihatlah, aku akan disalibkan dan mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Bang Juma pernah baca nggak ayat tersebut? Pernah, tapi itu mohon maaf, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu saya tekankan kepada saudara. Ya. Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis di dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Iya. Tapi faktanya di Taurat tidak tertulis demikian. Berarti pemberitaan yang muncul, catatan-catatan Bible yang ada di tangan kita sekarang ini diragukan keakuratannya. Kenapa? Tidak dituliskan dan tidak dihafalkan sesamaan dengan Yesus, dan penulisnya bukan murid Yesus, hanya melakukan penyelidikan, sadur kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga di dalamnya ada kebenaran, ada pembenaran, ada yang tidak benar. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana kata Yesus? Tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Buktinya sampai kiamat tinggal 2 detik tidak akan pernah ditemukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Berarti berita ini hoax. Coba Bible yang menyatakan itu. Kalau nggak salah ya di Mazmur itu ada, selain di Mazmur. Coba Anda bacakan. Di mana Mazmur? Saya cuman lagi nggak pegang Alkitab posisinya karena saya kan cuman Nah, satu HP. Kalau dibuka Mazmur berapa kita bukain aja, Mazmur berapa kita bukain. Saya cuman ayatnya juga lupa. Terus juga ada ayat juga di kitab Kejadian 3, di Kejadian 3 ayat 15 nggak ada hubungannya. Saudaraku, saudara, kalau Anda berbicara mengenai Kejadian 3 nomor 15, itu berbicara tentang kita, bukan berbicara mengenai Yesus saja. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam Matius 4 nomor 1, nomor 2. Roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun oleh iblis. Inilah bunyi dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa, istri Adam, keturunan Adam. Berarti sejak dari anaknya yang pertama sampai kiamat, anak-anak Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Sad. Itulah yang kubacakan panjang lebar dan kuterangkan panjang lebar. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, iblis tidak akan senang sebelum kemudian anak keturunan Adam itu tersesat seluruhnya.
Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini kemudian menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Iblis menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Fa'innaka minal muncarin. Tuhan menjawab, kamu kupanjangkan umurmu ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada waktunya yaitu kiamat. Fa bi izzatika la uwaqiyannahum ajmain. Kata iblis apa saudara? Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi bukan Yesus yang diceritakan di Kejadian 3:15 itu, bukan. Yang diceritakan itu kita, Anda, semua anak keturunan Adam. Karena berbicara mengenai Hawa, bukan